Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ada sebuah pendapat, kalau bukan penelitian, yang mengatakan bahwa orang yang sering mengungkapkan saya, punya saya, milik saya, dan tentang saya, semuanya I, me, my, itu mempunyai resiko serangan jantung dua kali lipat lebih besar dibandingkan orang yang jarang menyebutkan I, me, my. Mengapa seperti itu? Karena ketika kita berbicara tentang I, tentang my, tentang me, kita kemudian mempersempit perspektif kita. Mindset kita menjadi makin sempit dan kita terbelenggu oleh persoalan-persoalan yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya perkara yang sebetulnya ringan bisa menjadi besar dan bahkan mungkin tak tertahankan. Nah, di situ berkaitan dengan penyakit, terutama serangan jantung. Maka memikirkan perkara orang lain, melakukan sesuatu untuk orang lain, itu bukan hanya baik untuk orang lain, tetapi baik untuk diri kita sendiri pertama-tama, baru kemudian baik untuk orang lain, terutama untuk kesehatan kita. Kalau kita bisa mempunyai inner peace, sudut pandang yang luas, perspektif yang inklusif, yang banyak mengutamakan makna dan membawa kebaikan bagi orang, memancarkan terang, memancarkan pengharapan, pada dasarnya menampakkan hal-hal positif, itu jauh lebih menyehatkan bagi kita. Perkara yang besar pun bisa menjadi semakin kecil dan kita bisa menanggungnya dengan lebih tenang. Maka sebetulnya inner peace itu penting sekali. Bagaimana kita bisa memandang dunia ini, bagaimana kita bersikap terhadap saudara yang mengalir dari dalam, yang penuh dengan bela rasa atau compassion. Sungguh-sungguh sebetulnya sangat berarti untuk kita pertama-tama dan orang lain. Maka kita perlu melatih diri setiap hari, memperluas cakrawala pandangan kita. Semakin inklusif, melibatkan orang lain. Semakin luas penerimaan kita. Kalau dalam bahasa 1 Korintus 13, mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Nah, kalau bisa seperti itu, kita akan hidup dalam kelimpahan. Sehat iya, makmur iya, dan juga bahagia juga. Tetapi itu perlu latihan. Karena pada dasarnya, pikiran kita itu sangat egoistik. Maka dalam latihan Santo Ignatius, kita diminta untuk ajere kontra, melakukan sesuatu yang melawan kecenderungan dasar dari pikiran kita yang egoistik itu. Dan itu tentu perlu latihan, karena tidak natural. Malah ada yang mengatakan kalau mau egoistik sepenuhnya 100%. Lalu malah jadi tidak egois. Kenapa bisa begitu? Karena biasanya egois itu juga termasuk bukan hanya saya, tetapi juga keluarga saya, saudara saya, golongan kelompok saya, agama saya. Itu lalu menjadi egoistik.
Kalau berhenti di situ. Tetapi kalau egoistiknya diperlebar, diperluas, bukan hanya agama saya, tapi bangsa saya, bangsa Indonesia. Tidak hanya berhenti bangsa Indonesia, tapi seluruh umat manusia. Tidak hanya berhenti seluruh umat manusia saya, tetapi juga alam semesta, bumi saya, semesta saya. Wah, lalu kemudian egois total. Tapi pada saat yang sama menjadi sangat altruis, terbuka, inklusif. Itu hanya sekedar sebuah cara, pendekatan, supaya pikiran kita semakin meluas horizonnya, semakin inklusif, dan semakin bisa membawa kegembiraan dan kebahagiaan untuk banyak orang. Tentu kita bisa, karena kita mempunyai kemampuan dan potensi untuk mewujudkan hal itu. Jalannya memang melalui cinta kasih, mencintai, dan terus bertumbuh. Tidak perlu kita menghabiskan banyak waktu untuk ngurusi yang membuat kita muyek, tidak bisa terlepas dari persoalan yang kita hadapi. Semakin mentransendensi diri, semakin memperluas cakrawala, semakin mampu mencintai, semakin inklusif, memasukkan semakin banyak orang dalam cinta, dalam pertumbuhan pribadi kita. Nah, kalau seperti itu kemudian kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang inspiratif, yang akhirnya justru berpandangan luas dan mempunyai cinta dari hati yang sangat luas, seluas samudra. Kalau egois 100%, sehingga semua dimasukkan. Dan kemudian kita selalu mengusahakan yang baik, yang positif, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Itu kita bisa, karena kita mempunyai potensi untuk itu. Namun lebih bisa lagi, karena Tuhan yang memang mencintai semua, mencintai segala. Dan kalau kita selalu bersama dengan Tuhan, kita bisa mewujudkannya secara nyata. Hidup bahagia, penuh pengharapan, sehat, dan damai sejahtera. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.